Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengucapkan syukur kepada Allah pagi hari ini. Allah jadikan kita semua bisa melaksanakan dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan hadis Imam Baghawi Al-Anwar bi Syarabi Al-Mukhtar sampai ke hadis yang ke-262. Qala Al-Baghawi rahmatullahi alaihi, akhbarana Abdul Wahid Al-Malihi qala anba'ana Ahmad An-Nu'aimi qala anba'ana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Ismail Muhammad bin Ismail qala akhbarana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Musa qala akhbarana Hisham ibn Urwah an-Nabi an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya sampai Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair di Makkah, bahwa ia mengandung Abdullah ibn Zubair di Makkah. Qalat fakhrastu wa ana mutimmun fataitu al-Madinah. Asma mengatakan, maka saya keluar, yakni keluar untuk hijrah. Wa ana mutimmun fataitu al-Madinah, saya mau menuju Madinah. Fa nazaltu Quba, maka turun di Quba. Thumma ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya membawa. Fa waladtu bi Quba, maka saya melahirkan di Quba. Thumma ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membawa Abdullah bin Zubair itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'tuhu fi hijrihi, maka saya letakkan bayi ini, Abdullah bin Zubair ini, di pangkuan Nabi. Thumma da'a bi tamratin famadagha, Nabi minta minta korma dan ia melumatnya, mengunyahnya. Thumma tafala fihi, kemudian menempatkannya di mulut Abdullah bin Zubair, yakni tentu waktu masih kecil ya, baru lahir. Fakana awwalu syai'in dakhala jawfahu riqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kali yang masuk di tenggorokannya itu adalah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma hanakahu bitamrah, dia mentakniknya dengan tamrah. Thumma da'alahu wa baraka alaihi, dia Nabi mendoakannya dan memberkahinya, memberikan barokah. Fakana awwala mauludin wulida fil Islam, maka ia, yakni Abdullah bin Zubair adalah anak pertama yang lahir dalam Islam. Ini berarti bayi dalam Islam pertama. Iya, ini cerita Asma ibn Abi Bakar ya, salah satu putri Rasulullah SAW. Dan Asma binti Abi Bakar ini yang punya kisah cukup heroik ya. Ia yang mengambil peran atau diutus Abu Bakar untuk mengantar makanan selama 3 hari ke Gua Thur. Ada banyak hikmah ya, atau alasan di belakang ini. Yang pertama, waktu itu Asma itu sedang hamil besar, dan orang Arab terutama Mekah itu tidak mendekati wanita yang hamil. Jadi digunakannya wanita hamil untuk mengantar makanan, karena nggak akan diganggu wanita hamil. Jadi laki-laki Quraisy tidak akan mendekati wanita hamil. Mungkin kalau kita nyebutnya pamali gitu, mungkin kalau ada pemahaman tertentu. Ini orang yang sudah membawa bayi. Yang kedua, diutus sehingga tidak memancing kerumunan Quraisy. Diutus untuk menghilangkan jejak 2 onta yang dinaiki Rasulullah dan dinaiki Abu Bakar. Karena Asma sekaligus membawa gembalaan. Jadi begitu Rasul pergi ke Thawr, Asma membawa gembalaan. Sementara dia wanita hamil, jadi ini sudah lengkap menghilangkan jejaknya ini. Terakhir membawa makanan untuk Rasul dan Abu Bakar.
sekaligus nanti membawa berita kalau ada berita apa-apa sampai ke Asma. Bayangin seorang wanita hamil mengambil peran seberat ini. Jadi ya kalau misalnya ada apa-apa ya udah ya, bisa hilang masalahnya karena seorang wanita. Jadi sebagaimana yang dinyatakan Nabi, ashabi kan nujum idza ihtadaitum ihtadaitum, sahabatku itu bagai bintang, kalau kau mengikutinya maka kau akan dapat petunjuk. Memang perannya luar biasa. Allah Ta'ala izinkan manusia-manusia ini mendampingi makhluk termulia, hamba Allah yang paling mulia dan utusan paling utama, utusan Allah Ta'ala yang paling utama. Jadi sudah dipilih oleh Allah. Nah, sebagaimana kan kalau kita kenapa jadi sahabat kok mulia gitu? Ya karena dia menemani utusan Allah yang paling mulia. Allah izinkan hamba itu menemaninya. Dan sejumlah sahabat yang 100.004 ini memang Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada generasi setelahnya. Kelebihan itu adalah kemampuannya mengambil peran yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Gitu. Wanita mana yang berani ngambil peran seberani ini? Demikian misalnya Ali bin Abi Thalib, perang berpuluh-puluh kali, nggak ada yang ngeluh. Gitu. Istrinya juga tidak ngeluh. Bukan hanya suaminya, anaknya juga tidak ngeluh. Berpuluh-puluh kali. Jadi memang perannya besar. Oleh karena itu, para ulama termasuk dalamnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu menempatkan pernyataan sahabat dan perbuatan sahabat itu jadi dalil. Kalau misalnya ada masalah, Quran nggak ada, di sunnah nggak ketemu. Kan kalau ada masalah kan Quran dulu, Quran nggak ketemu, di sunnah nggak ketemu. Kalau Imam Malik langsung ke sahabat. Karena sahabat sudah disebut oleh Nabi, idza tadaitum ihtadaitum. Kalau kau mengikutinya maka kau dapat petunjuk. Itulah maka para ulama tidak ada yang repot mempersoalkan keputusan Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran satu mushaf. Kenapa? Ya karena dia sahabat mulia, keputusannya benar ya. Itulah misalnya para sahabat juga tidak mempersoalkan, dan memang seharusnya harus taat ketika Utsman bin Affan menulis menjadi 6 mushaf yang akhirnya menjadi tulisan Utsmani itu, Rasm Utsmani. Kan Quran itu kan ada 2 rasm. Nah, yang paling utama ya Rasm Utsmani itu. Dan tindakan yang sahabat yang lain, termasuk ketika memerangi orang murtad dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya yang sampai sekarang pada nggak paham-paham. Ketika Umar kemudian memilih tarawih itu 23, itu saya zaman Umar. Para sahabat nggak repot, gitu. Dan tidak mencoba membenturkan dengan pilihan Nabi 11 rakaat itu, nggak dibenturkan. Kenapa coba? Dia sahabat, lebih tahu tentang Nabinya daripada kita. Dan Umar tidak mungkin melanggar. Kenapa coba? Di depan sahabat-sahabat banyak. Nah, kalau yang menganggap melanggar berarti nggak paham hadis Nabinya. Nah, gitu. Makanya begitu Umar memutuskan dulu, para ulama itu akhirnya mencari kenapa Umar mengambil peran seperti itu. Kan nggak mungkin Umar berani melanggar. Dia menghidupkan kembali sholat jamaah tarawih yang awalnya waktu Abu Bakar tidak hidup. Kemudian sholat sebanyak itu, nggak mungkin Umar ini melanggar, nggak mungkin. Oh ternyata ketika diteliti, batasan 11 itu pernyataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sementara riwayat Ibnu Abbas 13. Nah, udah ketahuan akhirnya. Oh berarti memang tidak ada batasannya. Tidak mungkin Umar keliru. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Jumlah rakaat orang sholat malam itu nggak ada batasannya. Yang terbaik ya 11. Karena Rasul melakukannya. Tapi bukan berarti yang nggak 11 salah atau bid'ah.
Itu yang ditolak oleh beberapa ulama Madinah, mengatakan sholat di Masjid Nabawi ini sudah 23 kali sejak zaman sahabat, jangan dirubah-rubah. Jadi memahami sunnah bid'ah itu gak gampang. Makanya yang paling paham sunnah bid'ah siapa? Ya para sahabat. Kenapa? Dia yang hidup sama Nabi, bukan kita-kita. Dia yang hidup sama Nabi. Jadi kalau ada sahabat ngambil keputusan, berarti dia benar. Apalagi selevel Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, itu contoh kenapa? Karena ia memang generasi mulia sekali. Tidak ada generasi yang mengambil peran sebaik generasi sahabat. Maka kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kau maki-maki sahabat. Termasuk ketika Muawiyah radhiyallahu taala akhirnya bersisi dengan Ali bin Abi Thalib, maka kan kita semua tidak boleh berkomentar karena bukan kelas kita. Bahasanya bukan kelas kita, itu kelas orang-orang Ali bin Abi Thalib itu dijamin masuk surga, jadi nggak mungkin salah itu kira-kira tindakannya itu. Tapi Muawiyah radhiyallahu ta'ala juga pernah menemani Nabi, nggak lama dia menulis wahyu. Penulis wahyu itu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Nggak mungkin dia. Dan Rasul menyebutkan hada sayyid, saya terangkan kemarin ya, wa sayuslikhullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Ini Hasan akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Berarti masih kelompok kaum muslimin, bukan kelompok lain. Nah, makanya hikmah, kalau saya mau coba apa ya hikmah? Sahabat-sahabat mulia ini diizinkan oleh Allah untuk berselisih kan? Kalau para ulama kan hati-hati tentang sahabat itu, karena tahu diri siapa kita, siapa mereka. Kenapa Allah izinkan terjadi? Ya, salah satu hikmahnya baru kita temui belakangan ini, bahwa ternyata sahabat Nabi diizinkan berselisih agar kita belajar cara menyelesaikan perselisihan. Karena memang perjuangan itu selalu punya peluang berselisih di ujung. Nah, sekarang kita baru rasa bikin yayasan berselisih di ujung, bikin partai berselisih di ujung, bikin ormas berselisih di ujung, selalu. Nah, belajarlah dengan sahabat yang berselisih itu, dan luar biasa kerennya. Ketika ada seorang datang ke Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya Muawiyah, apakah engkau menggugat Ali dalam bab khilafahnya, atau engkau merasa lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib sehingga engkau berani menyelisihi Ali bin Abi Thalib? Kata Muawiyah, aku tidak lebih baik daripada Ali radhiyallahu taala. Dia sadar dia enggak lebih baik daripada Ali. Dan aku tidak menggugat kekhilafahannya, karena aku tahu posisi dia. Iya, tahu, ia dijamin masuk surga. Muawiyah enggak. Ini asyar basyarah bil jannah. Tapi kenapa ia tidak menyelesaikan darah seorang khalifah mulia, sementara ia adalah walinya? Kenapa enggak nyelesain segera? Apakah berarti darah Utsman bin Affan tidak ada harganya? Nah, itu kira-kira berkenyamuknya keluarga nggak diputuskan para pembunuhnya itu. Apa berarti sang membiarkan pembunuhnya lepas begitu aja? Nah, dan sebagainya. Jadi mungkin saking tidak nyamannya atas keputusan itu, kan awal-awal kisahnya itu orang-orang mulia. Nah, kemudian begitu mau berhadapan, itu lama itu mikirnya itu 3 bulan itu untuk saling melihat siapa nih yang benar, bukan hancur aja nggak gitu. Ini siapa kira-kira yang benar? Siapa nih yang benar? Apa kita benar? Apa dia salah? 3 bulan ngambil untuk sebelum perang itu, lama itu, nggak perang itu, bertahan aja dulu. Sampai akhirnya tanda-tanda itu mulai tampak yang ada di Ali bin Abi Thalib. Makanya minta tahkim itu, udah minta damai aja. Karena tanda waktu Ammar terbunuh itulah kemudian tanda Amr bin As mengatakan, ya Muawiyah, Ammar terbunuh, dan Rasul mengatakan dia dibunuh oleh Fi'ah Baghiyah. Berarti kita ini Baghiyah. Nah, nggak lama kemudian minta tahkim. Qadarullah, Ali terbunuh. Ya udah kan, ya berarti yang kan sana belum baiat, berarti sana yang berdiri, yang ini sudah nggak ada. Begitu akhirnya diganti oleh Hasan ibn Ali selama 6 bulan, dan Hasan akhirnya menyerahkan. Kenapa kok bisa ke Muawiyah? Bukan Muawiyah mengambil alih. Ya, ini posisinya Muawiyah kan belum baiat. Jadi Muawiyah masih ada di sana, di Syam.
karena Ali syahid diganti oleh Hasan, semua yang Hasan, dan Hasan memimpin selama 6 bulan dan tidak ada apa-apa selama 6 bulan itu. Ya Hasan di Kufah, Muawiyah di Syam, dah gitu aja. Sampai kemudian Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Nah, itulah namanya Amul Jamal. Jadi kemana kok sampai ke Muawiyah? Karena Hasan bukan Muawiyah yang rebutnya. Gitu. Makanya ada kisah yang sudah saya sebutkan dari seorang kerajaan di daerah Bizantium ya, mengutus utusan, ya Muawiyah, jika engkau mau maka aku bawa kepala Ali dan kemudian aku serahkan kepadamu. Kata Pak Haji Muawiyah, hai orang luar, kenapa kau mengintervensi dua saudara sedang berselisih, apa urusan aku? Kalau kau mau, aku bawa kepalamu tak serahkan kepada Ali radhiyallahu taala. Itu hikmah di belakang perselisihan ini, agar kita kalau berselisih itu fair. Gitu. Berselisih tapi fair. Tidak ada dusta, kalau salah yang aku salah, kelar sudah, kemudian selesai urusannya. Ini hikmahnya. Dan semoga Allah angkat derajat mereka semua. Nah, ini Asma kembali, salah satu sahabiah yang mengambil peran. Ini punya kisah menarik. Iya, pas hamil itu akhirnya ke Madinah. Kan iya kan, setelah aman, kemudian Rasul Abu Bakar pergi. Makanya sebenarnya ada 3 orang, saya lupa siapa yang hijrahnya setelah Rasulullah. Itu pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Asma, ini Asma, karena setelah Rasul baru dia berangkat. Yang ketiga itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Bahkan hijrahnya itu jauh setelah Rasul mendekati Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah, setelah Badar itu ternyata ada beberapa yang masuk Islam, salah satunya Abbas, dan Abbas yang terakhir hijrah. Nah, ini Asma kemudian mutimmun fa'ataitul Madinah, dia menuju Madinah dan melahirkan di Kuba. Berarti sepanjang perjalanan Asma ini hamil. Bayangin aja, hamil pergi ke Madinah, bayangin aja. Dia kan hamil tua gitu. Jadi kalau zaman itu para sahabat itu kalau hijrah, kalau dia rileks itu 27 hari, 1 bulan sampai ke Kuba itu. Tapi kalau cepat siang malam kayak Ali itu 13 hari. Jadi kalau jalannya cepat, dan Rasul pada waktu Fathu Makkah itu cepat sekitar 10 hari atau sekitar itu. Kan Rasul Fathu Makkah itu kan pasukan perang. Agak beda kan, Ali bin Abi Thalib waktu hijrah sekitar 13 hari. Nah, asumsinya kalau wanita berarti kan nggak terlalu cepat, mungkin bisa aja istirahatnya. Berarti kan sebulan, berarti udah hamil 8 bulan. Pas sampai di Kuba melahirkan. Kan Rasul di Kuba terlebih dahulu, bangun masjid terlebih dahulu. Nah, kemudian Asma membawa yang akhirnya nanti dinamai Abdullah bin Zubair. Berarti ini suaminya Zubair bin Awam, yang dijamin masuk surga. Jadi memang Abu Bakar itu punya mantu keren-keren. Bapak mantunya siapa mantunya? Abu Bakar itu mantu paling keren Rasulullah alaihi wasallam. Yang kedua Tolha, gitu. Kemudian Zubair. Kalau nggak salah yang Tolha itu nikah dengan adik atau kakaknya Asma, gitu, yang Tolha. Jadi punya mantu segitu-gitu kelasnya, mantunya Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian dibawa ke Nabi, ditempatkan di pangkuan Nabi. Nabi kemudian meminta kurma, kemudian dikunyah, diberikan. Nah, ini yang menjadi hal menarik. Kata Asma, pertama kali yang masuk ke mulutnya Abdullah bin Zubair atau ke Jauf, ya, ke Jauf itu keterangan, yakni yang masuk itu adalah ludah Rasulullah SAW. Jadi ludah Nabi itu dinantikan, ya, karena barokah Nabi SAW. Kalimat ini juga pernah membuat Aisyah radhiyallahu anha juga merasa sangat bahagia karena telah bercampur ludahnya dengan ludah Nabi. Waktu kapan? Waktu menggosok siwak di akhir hayat Nabi, pada waktu Nabi sudah sakit
cukup berat pas pagi hari Senin itu. Setelah sudah agak agak pagi, habis subuh gitu, Abu Bakar jenguk, kemudian Abdurrahman jenguk. Abdurrahman berarti saudaranya Aisyah. Nah, Abdurrahman itu membawa siwak dan tampak sekali Rasul itu menginginkannya, maka kemudian Abdurrahman memberikannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melumatnya, kemudian digosokkan di gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, maka bersatulah ludahku dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tuh, nah ini yang namanya barokah badan Nabi, khusus badan Nabi barokah, orang ngambil barokahnya. Nah setelahnya ya enggak. Jadi memang Nabi kita Masya Allah itu ya. Maka Asma sangat senang sekali karena pertama kali yang masuk di Abdullah bin Zubair adalah ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sedikit yang memang ingin bersentuhan dengan badan Nabi. Salah satunya Ukasha radhiyallahu anhu. Pada waktu khutbah, di sebuah kisah ini khutbah yang riwayat yang sahih itu pas khutbah terakhir itu, Ukasha minta bisa berpelukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang cintanya sahabat kepada Nabi luar biasa. Salah satunya ingin dapat hal kayak gitu. Ya salah satunya juga yang ibunya Anas radhiyallahu taala anha, Ummi Sulaim, juga ingin mendapati keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Rasulullah SAW tidur di rumah Ummi Sulaim radhiyallahu taala dan sedang terik, keluarlah keringat Nabi. Diambil oleh Asma, dimasukin di botol. Dan ketika Nabi terbangun, ya Asma, kenapa kau lakukan? Ya Rasulullah, keringatmu wangi sekali, aku mau ngambilnya. Dibiarkan Nabi SAW. Jadi Nabi itu sumber parfum keringatnya, wangi. Radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Oke ya. Ini kemudian Nabi mendoakannya, kemudian memberkainya. Pelajaran pertama ya, disunahkan mentahnik untuk bayi, yakni melumat korma kemudian dimasukkan ke mulutnya di bagian atasnya. Ini siapa yang melumat ya? Kedua ini, usahakan yang mentahnik orang yang paling soleh di tengah masyarakat. Jangan ditahnik sama orang fasik. Nah, semoga nanti dapat barokah. Ya, disunahkan tahnik. Yang kedua, disunahkan minta doa kepada orang soleh ketika bayi lahir. Jadi kalau bayi lahir, sebisa mungkin segera bawa ke ulama. Atau kalau memang repot, mudahkanlah mungkin orang yang alim di antara kalian untuk bisa bertemu. Anaknya dibawa, dimintain doa. Itu budaya yang dulu diajarkan orang tua kita dulu gitu. Jangan lahir langsung didangdutin, repot kita. Lahir dipegang orang fasik, ya repot kita. Gitu. Jadi lahir pertama kali dia ada di dunia ini kesentuh sama orang saleh. Terus ngapain? Didoakan. Nah, semoga doanya mustajab. Anakmu sudah dapat modal baik sejak dia lahir. Itu kayak gini-gini perkara-perkara kecil tapi luar biasa. Terkadang kita merasa didik anak itu repot sekali. Mungkin dulu waktu awal gak ada berdoa, udah kadang menceng istilahnya. Kan ini bayi lahir, kan dia menjalani hidup nih. Gak ada berdoa kan, menceng lah, menceng susah udah kadang gede. Dari kecil dia berdoa, doanya doa bagi lurus, gak diapa-apain lurus. Karena ada orang anak itu gak diapa-apain lurus enak gitu. Ada yang Masya Allah repot sekali ini bocah gitu. Nah, ini salah satunya dibawa ke orang saleh. Ya, zaman dulu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berlomba-lomba kenapa? Hampir semua bayi lahir ya dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan doa. Kemudian nomor 3 pelajarannya ya, ada istilah memberikan barokah atau tsumma da'a wa baraka alai. Sebenarnya istilah, cuman kadang di sana diistilahi memberkati ya, memberkati dipakai di istilah di sana ya di Nasrani. Istilahnya
berikan doa. Barokah itu pasti barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dengan cara apa? Jadi memberkahi atau itu sebenarnya lebih khusus daripada doa. Doa itu kan umum. Membarokahi maknanya bisa dengan sentuhan, bisa dengan apapun, dan doa. Biasanya disentuhkan di kepalanya. Itu membarokahi. Tapi di sini tidak jelaskan gimana proses memberkahinya itu. Tapi kalau kita melihat, karena ini termasuk bukan ibadah mahdoh, jadi aturannya tidak baku. Ya, ini dengan kalau mendoakan berarti kan begini. Kalau berkahi itu bisa disentuh. Kalau kita melihat para ulama itu ya disentuh kepalanya, kemudian didoakan. Jadi itulah proses memberkahi. Kan tsumma ta'alahu wa baraka alaihi. Gitu. Disentuh kepalanya dan sekitar. Nah, apa sih barokah? Barokah itu kalau asli kata barokah namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau dengan bahasa lain, kebaikan yang berlimpah. Orang yang diberkahi berarti maknanya orang ini mendapatkan kebaikan yang berlimpah atau mendapatkan banyaknya kebaikan. Para ulama mengatakan al-barakatu idza nazalat fi baitika fakathturu al-khairatu fi baitik. Kalau berkah itu turun ke rumahmu, maka rumahmu akan berlimpah kebaikan. Kalau berkah turun ke anakmu sekarang, kalau barokah itu, maka anakmu berlimpah kebaikan. Kebaikan itu apa saja? Apa saja yang membuatmu bahagia, dunia dan akhirat. Kalau berkah turun ke istrimu, maka dia berlimpah kebaikan. Jadi sejak awal anak ini didoakan dan dimohonkan kepada Allah berlimpah kebaikan padanya, sehingga anak ini nanti akhirnya menjadi orang yang banyak kebaikannya. Itu kira-kira namanya tsumma ta'alahu wa baraka alaihi, itu maknanya itu. Memberkahi itu maknanya memohonkan kepada Allah agar ia berlimpah kebaikan. Nah, orang-orang yang memberkahi ya orang-orang saleh yang memang dia berlimpah kebaikan. Itu makanya kenapa hubbus shalihin wa rifqatihim wa suhbatihim menjadi sunnah atau kebiasaan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, yakni mencintai orang saleh dan dia bersama orang saleh itu menjadi hal baik yang sudah ditradisikan sejak zaman sahabat. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketemu Zaid bin Sabit, maka ia mencium tangannya. Kemudian Zaid bin Sabit bertanya, "Kenapa kau lakukan ini?" Kata Ibnu Abbas, "Demikianlah kami diperintahkan." Dan akhirnya Zaid bin Sabit mencium keningnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Kenapa kau lakukan?" "Demikianlah kami diperintahkan memperlakukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi maksudnya situasi saling mencintai orang saleh itu muncul sejak awal gitu. Oleh karena itu pesan utamanya, kalau ketemu orang saleh pastikan kita bisa merasa dekat. Karena kalau kita tidak bisa merasa dekat dengan orang saleh, berarti ada apa-apa di hati kita. Kenapa sama orang saleh nggak bisa dekat? Nah, oleh karena itu pastikan kita memahami definisi orang saleh. Orang saleh itu apa sih? Orang yang beriman kepada Allah dan kebajikannya melebihi keburukannya. Orang saleh bukan orang yang berpikirnya sama dengan berpikirmu, bukan gitu orang saleh itu. Jadi nggak harus sama, orang saleh sama kau itu nggak harus sama. Karena sejak zaman sahabat orang saleh beda-beda pikirannya. Nah, hari ini kita ini diajarkan hanya dekat sama orang yang cocok pikirannya, bukan orang yang soleh. Yang penting soleh, dekat itu. Bukan yang cocok pikirannya beda nggak apa-apa. Yang penting soleh. Nyari mantu juga yang penting soleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Ini sekarang pemahaman soleh itu yang cocok sama pikirannya, yang cocok sama madhabnya, yang cocok sama, yang penting dia soleh, sudah soleh ya soleh. Nah, kenapa? Karena pikiran sejak zaman sahabat memang beda-beda. Yang penting dia soleh.
Nah, ini pelajaran luar biasa pentingnya membawa anak ke orang soleh. Ya kalau zaman dulu Nabi SAW kepada orang soleh minta doa dan minta mendapatkan barokah atau diberkahi. Ya istilahnya kalau ada pemberkatan, bukan pemberkatan menjadi istilah. Tapi ini istilah yang Asma katakan wa barokah alai. Memang memberkahi istilahnya. Tiba-tiba jadi istilah ada di Nasrani ya repot kita. Kalau usaha pemberkatan udah nggak jadi istilah di kita, jadi harus dihindari. Jadi memohonkan barokah kepada Allah Ta'ala atas kepada anak ini, gitu ya insya Allah ya. Nah pernyataan yang menarik dari Asma Ta'ala, fakana awwalu mauludin, fakana awwala mauludin, dia adalah orang bayi yang lahir dalam Islam. Maknanya apa sih maknanya? Berarti sejak ada Islam, sejak Rasul diutus, inilah lahir pertama kali bayi. Berarti belum ada bayi lahir dalam Islam sebelum ini. Nah, apa berarti maknanya? Abdullah bin Zubair adalah bayi sahabat kecil pertama. Gitu. Sahabat kecil pertama. Yang nanti ini adalah putra putri sahabat. Kan ada sahabat yang putra putrinya ikut jadi sahabat. Nah, ya ini termasuk putra sahabat pertama. Kan ada sahabat yang bisa aja putranya enggak, karena dia lahirkannya agak ujung, pas lahir udah enggak ketemu Nabi. Ini ada sahabat yang putranya jadi sahabat, jadi dapat kemuliaan yang tak terkira, punya putra sahabat. Apalagi nanti ini Zubair bin Awam ya, Masya Allah. Zubair bin Awam berarti suami Asma ini terkenal dengan kemampuannya dalam perang. Kalau nggak salah Zubair bin Awam ini yang dampingi Nabi pada waktu di perang Uhud, yang tinggal berdua yang mendampingi Nabi SAW. Karena ia Zubair bin Awam orang yang sangat piawai di perang. Kan di Nabi SAW di perang Uhud itu dikelilingi oleh 9 sahabat penjaga, 7 dari Ansor, 2 dari Quraisy. Nah, itu yang membawa Nabi keluar dari kubangan itu 2 sahabat Quraisy, karena 7 dari Ansor itu syahid. Gitu. Jadi makanya melahirkan Abdullah bin Zubair yang juga jago perang. Jadi memang orang jago-jago semuanya. Nah kita ini dahsyat sekali, kita ini jago ngopi ya, bukan jago perang. Lanjut ya, langsung ya dari Imam Baghawi rahmatullahi alaih bisa nadihi an Abdullah ibn Hisham ya, dari Abdullah bin Hisham. Wa kana qad atrakan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Hisham itu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia jadi sahabat. Wa dhahabat bihi ummu, ibunya Abdullah itu membawa ini terus ya, ibunya yakni Zainab binti Humaid, ibunya Abdullah bin Hisham itu membawanya ke Rasulullah SAW. Faqalat, maka ibunya berkata, ya Rasulullah, bayiku, ya Rasulullah, baiatlah ini bocah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa saghir, ia kecil. Famasah rasahu wa da'alam, ngusap kepalanya dan mendoakannya. Jadi ngusap kepala itu ada sunnahnya, ini aturannya. Kan tadi saya sebutkan tadi cara membarokahi itu diusap kepalanya. Nah, ini dijelaskan di hadis Abdullah bin Hisham. Jadi Zainab binti Humaid membawa putranya, berarti Abdullah bin Hisham itu, kepada Rasulullah. Jadi memang tradisi para sahabat ya, kalau punya anak langsung dibawa ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak juga ya, ada Nabi ya, dimintain doa, kelar, selesai urusannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena kalau ibunya minta, ini bocah dibaiat. Jadi ibunya bukan sekedar minta doa, tapi minta dibaiat. Jadi berjanji kepada Nabi untuk taat gitu. Dijanji untuk taat. Jadi ibunya ingin biar anaknya ini taat sekali sama Nabi SAW. Berarti dijanji aja sama Nabi. Yang janji Nabi langsung. Karena Nabi mengatakan dia kecil, gimana baiatnya? Kan kalau baiat orang besar kan salaman. Kemudian ia mengucapkan berjanji untuk taat ini gitu. Karena ini laki, maka Rasul memegang kepalanya mendoakan. Itu sudah bentuk baiatnya bocah ke Nabi SAW. Dibawa ke Nabi
diusap kepalanya, sudah bentuk baiatnya nih bocah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini pelajaran penting betapa dulu ya, kalau belajar dari hadis pertama sama hadis kedua itu adalah keseriusan, kesungguhan para ibu untuk menjadikan putra putrinya itu jadi saleh dan salihah. Itu PR kita hari ini. Yaitu kesungguhan kita menjadikan anak kita jadi saleh salihah itu benar apa enggak gitu. Atau kesungguhan kita itu kalau punya anak itu ya Allah mau jadi laki tajir gitu. Serius tuh. Big mind itu, big mind, otak besar kita. Ketika kita punya putra putri itu, yang terbersit tuh, ya Allah jadikan dia jadi hambamu yang saleh. Ya Allah jadi tajir gitu. Apa gimana kita ini? Karena itu nanti akan menghiasi semua pendekatan kita kepada putra putri kita. Dan situasi sekarang mulai agak ya, karena selama hampir beberapa tahun terakhir ya, terus secara dakwah dapatkan penekanan nggak sedikit yang akhirnya juga ikut tidak kuat lagi. Arus kelas menengah membawa putra putrinya ke pondok agak berat, agak banyak tuh waktu tahun 2010-an itu. Sekarang mulai satanya beberapa pondok pesantren mulai susah cari murid. Berarti kan orang tua sudah mulai agak setengah hati membawa anaknya hafal Quran. Tempat-tempat Quran tidak seramai tahun 2000 awal 14-an itu. Sekarang sudah mulai agak ini. Nah, ini mungkin perlu dikuatkan kembali. Sungguhkah kita ingin punya putra-putri yang salih dan salih gitu. Karena beda sekali cara didiknya, beda sekali pilihannya gitu. Karena begitu ingin punya putra-putri salihah, berarti dia sentuhannya benar-benar salih dan salih. Agama ditanamkan sejak awal. Yang kemudian beberapa kali saya sampaikan, sampai umur 15 Bapak Ibu, ya kalau yang sudah terlambat berarti bisa dikejar. Pastikan seluruh pokok-pokok ajaran agama yang wajib sudah masuk di otaknya anak bocah ini. Karena jangan sampai agama itu masuk nanti, nggak bisa, udah kadung kepenuhan yang lain. Jadi yang fardu ain dimasukkan dulu ke anak-anak. Kenapa demikian? Karena yang paling berat masuknya setannya banyak. Kalau masukin yang lain gampang, masukin bahasa Korea gampang. Oh itu umur 40 aja masih belajar bahasa Korea cepet kak. Si drakor itu. Iya mak itu. Apa yang lain? Ilmu tentang gampang dimasukin di usia. Pokoknya asal ilmu, kok duitnya depan muka cepet aja itu otak, gitu aja. Apa nih kira-kira? Fakultas yang paling gede gajinya, oh cepet itu. Sekarang data mining misalnya, pakai data science ya, wah cepet itu. Tapi fakultas nggak ada duitnya. Sastra Jawa lama. Ada duitnya nggak sastra Jawa? Ada orang ngambil sastra Jawa di Unpad, gimana belajarnya ya? Tagar, nih ngapain nih? Sastra Jawa belajar sama bapak aja, tak ajarin Jawa. Sastra Jawa di Unpad, yang ngajarin orang Sunda, kumaha ya tak mah. Jadi dimasukkan di awal. Nah, yang wajib itu fardu ain ya, tauhid. Kemudian fikih, kemudian akhlak, baik yang tazkiyatun nafas atau akhlak yang luar itu. Jadi ngajarkan ikhlas bukan nanti umur 40. Ya udah riak selama 40 tahun. Jadi ini memahami masalah Bapak clear. Mengajarkan syukur dari kecil, ikhlas dari kecil, sabar dari kecil, tawakal dari kecil. Karena itu wajib-wajib semua. Mencintai Allah dari kecil, diajarkan dari kecil. Sampai 15 dia balik, udah masuk semua tuh yang wajib. Berarti dia memulai kena pahala dan dosa itu sudah bisa menjalankan kewajiban. Nah ilmu-ilmu fardu kifayah
ditanamkan pasca itu. Tapi nggak bisa Ustadz kalau langsung, ya udah berarti agak barengan, tapi banyakan yang wajibnya. Karena kalau orang belajar yang wajib ini di belakang, secara fakta tidak gampang orang bisa masuk. Gitu. Saking beratnya godaannya. Ada nggak yang belajar bahasa Arab tuntas? Nggak ada sampai hari ini. Termasuk di tempat saya. Saya kan bikin bahasa Arab itu dulu, termasuk merasa senang karena oleh UIN kita kerja sama-sama UIN. Lembaga Bapak ini termasuk yang paling serius di antara lembaga-lembaga bahasa Arab. Karena kita memang tempatkan di jalan utama, di ruko yang benar gitu, bukan di emperan masjid, bukan pula di rumah gang. Bener kelas. Kita standarnya IF bikinnya waktu itu. Kayak orang bener aja gitu. Ternyata begitu 8 udah nggak ada muridnya. Begitu level 8 terakhir kita mau wisuda, nggak ada. Kemana nih bocah? Nggak ada. Jadi belum wisuda sampai sekarang. Padahal itu niat ayo sampai tuntas gitu. Ya masih sekarang dicoba terus supaya pada tuntas, diraih kembali. Jadi maksud saya fardu kifayah itu lebih gampang dimasukkan di belakang daripada fardu ain. Orang ngafal Quran di usia tua susah. Dan lain sebagainya. Di usia muda yang cara berpikirnya seandainya ada apa-apa yang wajib sudah masuk, jangan dibalik. Jangan yang wajib ditaruh di belakang. Nih, pinter. Nanti kalau lo udah selesai karir mentok, lo pensiun, lo belajar agama dah untuk akhirat lo. Kebalik. Ya kalau nyampe ke pensiun, kalau mati duluan, gitu. Kebalik. Dibalik. Yang wajib fardu ain ditaruh duluan. Jadi begitu lahir tuh langsung dimasukin Quran, masukin tauhid terus aja gitu. Terus sampai yang lain-lain kalau bisa masuk silakan. Ada matematika silakan masuk, udah hafal Quran di usia berapa? 11, 12 sudah Quran selesai. Nah, dah mulai dah. Ngambil matematik, ngambil apa, insya Allah masih bisa ngejar. Tapi jadi kadang nggak kompai itu saat kalau kayak gitu nggak berdapat ranking 1. Nggak apa, daripada ranking 1 lah anakmu dosa mulu nggak ngerti agama. Ya maunya sih hebat semuanya kalau mau. Tapi kalau faktanya nggak bisa gimana? Begitu anakmu dari Quran terus masuk SMA, Ustadz, wah kasihan, nggak apa-apa kasihan dikit. Ntar lama-lama kan ngejar, gitu. Ntar kalau berkarir bukan tentang jumlah nilai, kan? Tentang bagaimana karakternya. Nilai itu kan orang negara berkembang aja yang menuhankan nilai. Negara maju mah nggak ada nilai-nilai, nggak ada nilai-nilai urus. Yang penting karakternya bagus, soft skillnya bagus, macam-macam bagus. Nilai punya kompetensi terbaik satu aja bidang apa satu gitu udah. Bangsa ini maunya semua pinter, akhirnya nggak pinter semua. Apa aja mau pinter, nggak pinter semua. Jadi kami ulangi lagi ya, belajar dari Asma dan belajar dari Zainab ini, dari hadis ini betapa kesungguhan orang tua untuk menjadikan anaknya saleh dan salihah. Salah satu usahanya dibawa ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salah satu cara membuat untuk jadi anak baik itu memang dibaiat. Dibaiat jadi orang baik. Baik itu pasti baiat. Kadang kata baiat itu kayak terlalu apa gitu. Baiat dalam Islam itu ada dua. Pertama baiat al-amal, yang kedua baiatul imamah. Baiatul amal itu baiat. Baiat itu maknanya janji. Janji kepada orang yang sangat dihormati. Nah, janji ini sebenarnya bukan janji kepadanya, tapi janji kepada Allah, disaksikan orang yang sangat dihormati. Ya, kalau dulu para sahabat janji untuk menolong Nabi, tapi janjinya kepada Allah. Maka kalian bukan berbaiat, tapi baiat kepada Allah Taala. Maksudnya gitu. Nah, baiat itu sebenarnya janji kepada Allah. Ya Allah, aku berjanji. Tapi ini yang di depannya ini bukan janji kepada dia, janji kepada Allah di depan dia. Gitu. Itu namanya baiatul amal, janji untuk ini, janji ini. Para sahabat dulu berjanji. Nah, baiat yang terkenal pada waktu zaman Nabi itu baiat al-Aqabah. Itu janji sejumlah sahabat 12 orang itu kepada Rasul, yakni kepada Allah disaksikan Rasul, atau janji kepada Rasul atas izin
Allah untuk menjaga Nabi di Madinah. Nah, janji itu berarti apa dapatnya? Kata, kalau saya mengerjakan yang kau minta ya Rasulullah, saya dapat apa? Surga. Jadi dealnya itu surga. Keren nggak kira-kira? Bapak mau dealnya apa? Dealnya posisi gitu nggak? Pak, kalau saya dukung Bapak, dealnya apa? Komisaris gitu kira-kira. Itu bayat juga itu sebenarnya. Jangan bayat profan gitu kira-kira. Pak, sama Pak, dukung Bapak. Dapat apa? Komisaris. Itu sama. Kalau dulu sahabat keren, nggak kayak kita-kita yang duit mulu gitu. Jadi saya janji dapat apa? Surga. Deal. Deal. Makanya Rasulullah itu pada waktu perang Badar minta izin dulu kepada sahabat Ansor, karena janjinya nggak gitu. Karena janjinya kan menjaga Nabi di Madinah, dan para sahabat memang menjaga, melakukannya kan, menjaga Rasulullah di Madinah, dijaga betul, nggak bisa ada nyentuh siapapun, nggak ada. Nah, Badar kan di luar itu, makanya Rasul meminta izin. Gitu. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu taala, Badar bukanlah perintah kepada semuanya, itu pilihan untuk perang. Gitu. Makanya yang ikut Badar punya kemuliaannya, karena itu tidak perintah fix harus perang. Karena apa? Karena Ansor di luar perjanjiannya, tapi Ansor memilih ikut perang. Makanya mulia sekali sahabat Ansor. Makanya kenapa Rasul asyirna, mintalah, berikan kami pendapat. Abu Bakar sudah bicara, Umar sudah bicara, tapi kata Nabi, berikan kami. Oh, kata, ada dua riwayat ini yang mengatakan Miqdad, yang satu mengatakan Abdullah bin Sa'ad ibn Ubadah. Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Ya Rasul, kayaknya engkau menginginkan kami, yakni Ansor. Udah akhirnya berdiri. Dan akhirnya mengatakan, la naqulu kama qala qaum Musa li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma inahuna qadalakin ku menakin nakul idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Saya tidak berkata sebagaimana perkataan kaum Musa kepada Musa, pergilah aku bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk, tapi pergilah aku bersama Rabbmu, kami ikut perang. Akhirnya ikut perang. Nah, jadi yang kedua, bai'atul imamah. Imamah itu adalah berjanji untuk taat pada imam. Nah, jadi udah janji, berarti nggak akan ngingkari dan nggak akan gugat, nggak akan ngapa, udah janji taat. Aku setuju kau jadi imamku. Kayak istri gitu loh, aku setuju kau jadi imamku, ya udah kan nggak ngapa-ngapain. Nah, baiat ini baiatul amal, boleh nggak? Boleh dilakukan. Anda baiat aja anakmu, ya, berjanji bahwa jadi orang soleh sepanjang hidupmu, abah nggak ada, kau harus urus pondok. Baiat, deal, Allah yang menyaksikan, aman kita. Emang kayak gitu, boleh lakukan. Anakmu dibaiat aja. Aku berjanji kepada Allah di depan abiku bahwa aku akan menjadi orang soleh, memperjuangkan agama. Bikin aja konsep, setuju nggak? Nggak berani janji anaknya. Ntar kalau dia nggak berjanji, ntar dia khianat. Justru dibaiat betul dari awal. Jadi insya Allah akhirnya terbimbing. Ya. Yang ketiga, kita belajar dari ini apa tadi yang sudah saya sebutkan di awal, sunnah mengusap-ngusap kepala anak yang baru lahir, mendoakannya. Itulah yang disebut dengan membarokahi atau memintakan barokah. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin satu lagi ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ke-264 ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi subyin faqabbala. Nabi didatangi anak kecil. Yakni didatangkan anak kecil, yakni ada orang tua mendatanginya. Ini utiya bi subyin. Didatangkan pada Nabi anak kecil. Faqabbala, Nabi menciumnya. Faqala amma innahum mabkhalatun majbanah wa innahum lamin raihanillahi azza wa jalla. Masyaallah, ini
Oke, innahum mabkhalatun majbanah. Mereka ini mendorong mabkhala untuk bakhil dan untuk pelit. Maksudnya apa ini? Jadi anak-anak itu memang mendorong ayah ibunya bisa menjadi pelit, bisa menjadi bakhil. Itu sebagai sebuah nasihat kepada orang tua yang bawahnya. Wa innahum lamin raihanillah azza wajalla. Ia termasuk raihan, yakni kayak kekasih ya. Kayak hal-hal yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajarannya bahwa tadi meskipun juga sudah tidak bayi lagi, tetap sunnah dibawa ke orang soleh. Ini kalau tadi kan baru lahir, kalau kisah Asma sama kisah Zainab. Kalau dari hadis Aisyah ini udah sobi, berarti udah gede, sudah beda. Itu juga sunnah didatangkan. Yang kedua, Nabi berikan pelajaran kepada kita bahwa anak itu bisa menjadi sebab ayahnya bakhil atau pelit. Maksudnya apa sih? Bisa menjadi fitnah untuk ayahnya dalam bab urusan harta dan dalam urusan yang lain dalam hidup. Yani mabkhalatun majmana, maknanya adalah sababun lil jubni wal bukhl, menjadi sebab untuk bakhil dan untuk pelit. Untuk bakhil dan untuk takut. Majbana dari juben, mabkhala jadi bukhl. Oleh karena itu perlu dikelola dengan bagus. Salah satunya tadi bisa dibaiat atau cara yang lain agar ia menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan persilakan, kalau tidak bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.